Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik hidayah buat kita semuanya, tetapkan iman Islam kita, kembali kepada Allah, bawa iman, bawa Islam, meneruskan ayat tadi kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kita termasuk min husnil khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumina والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ittaqillaha haitsu kunta wa aqim salata hasanatan amruha wa qulnaka bi khuluqin hasan. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para hadirin, para alim ulama, hadirin kita, Habib Amin bin Sihir Abidus Syekh bin Salim Al-Aidid, itu pula para ulama muda yang tergabung dalam DS3B. Itulah di sini ada hadirin pegawai, Ustaz Haji Basri, Ustaz Abdul Rahman Al-Lutfi, Ustaz Ali Al-Amir, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Fahri Mukti, banyak lagi Ustaz-Ustaz yang tergabung dalam DS3B yang mohon maaf tidak sebutkan keseluruhannya. Bapak pembina kita yang hadir pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, Bapak Haji Hasan Abdul Muhid, Ibu pula Bapak Haji Hamdani, orang tua kita Bapak Haji Zuhair Mahmud, dan Sahibul Majlis, Sahibul Musala Abuya Haji Ahmad Ramli, pengurus Musala An-Nur Bapak Ustaz Hasanuddin yang diwakilkan oleh Bapak RW kita, Bapak RW 9, Bapak Said Abadi, RW 11, maklum, nanya tahu. Ya, dan begitu pula banyak sekali daripada para asatidzah, para ulama, para mujahid, para jemaah yang tergabung di dalam DS3B, baik perwakilan dari masjid-masjid ataupun perwakilan dari musala-musala. Begitu pula bila guru tetap Musala An-Nur, Pak Ustaz Zainal Abidin bin Haji ini yang saya hormati, dan di sini orang tua kita Bapak Haji Sartini yang kita lihat setiap ya subuh di Masjid Baitul Mutakin, hari ini pindah Musala An-Nur ya, hormat untuk gerakan 3SB ya. Bapak-bapak hadirin dan sekalian yang berbahagia, ketika saya berada di tempat ini, saya terkenang dengan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Yang masih ada Ustaz Ahmad Romli ini adalah satu perjuangan dengan Kiai Haji Ustaz Abdullah, guru saya, Kiai Haji Abdul Latif Mahmud, juga Kiai Haji Muhammad Siddiq Sam, Kiai Haji Siddiq Mursali, Kiai Haji Yandai Nuri, dan juga Kiai Haji Muhammad Thayyib Ali yang juga hadir putranya Ustaz Haji Nurul Fahmi, dan juga hadir di sini perwakilan dari Masjid Al-Husna, Ustaz Beranda, Ustaz 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 Khairullah ya, dari jauh ya, dari Depok Jawa sekalian, ya bisa hadir aktif bersama kita di dalam gabungan DS3B. Bapak hadirin jamaah sekalian, di dalam pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tentunya kita berbahagia, kita senang di mana di kampung kita Kebon Baru diadakan gerakan silaturahim dan sholat subuh berjamaah setiap hari Sabtu subuh. Ini menandakan
merupakan satu kegembiraan, satu yaitu momentum yang sangat berharga untuk kita sama-sama jamaah sekalian pertahankan. Karena ini adalah warisan dari para guru-guru kita, daripada para alim ulama kita. Dengan kita salat subuh, insya Allah membawa berkah. Berkah dalam kehidupan kita, berkah dengan sisa-sisa umur kita ini, kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, maka kita pertahankan salat subuh berjamaah. Karena salah satu kekuatan Islam hanya dalam berjamaah. Al-jama'atu quwwah, al-ittihadu quwwah. Berjamaah bersatu itu kuat, kaum muslimin rahimakumullah. Satu modal, satu benteng yang paling tangguh dan yang paling kuat adalah benteng pertahanan agama. Dalam agama ada persatuan, dalam agama ada kekuatan, dalam agama ada kebersamaan, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kita merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, ya, terus melaju untuk Indonesia maju, jemaah sekalian, tentu kita perhatikan daripada warisan-warisan guru kita, para alim ulama kita yang terdahulu, yang telah mendahului kita, yang telah menitipkan suatu kekuatan, satu modal utama bagi kita. Karena umat Islam ini modalnya satu, agama, akidah, kaum muslimin rahimakumullah. Dengan akidah ini kita berangkat, dengan akidah ini kita berkiprah, dengan akidah ini jamaah sekalian kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bersatu. Karena bagaimanapun juga survei membuktikan dalam sejarah Indonesia ini, kalau kita lihat secara logika, secara akal, Indonesia ini belum merdeka. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena berkat persatuan para ulama, para habaib di dalam mengokohkan, mempersatukan bangsa Indonesia dengan tokoh-tokoh Indonesia yang ada, kemudian Indonesia ini jamaah sekalian Allah persatukan. Dengan adanya petikan takbir oleh Bung Tomo, jamaah sekalian, itu untuk mengundang daripada persatuan dan kesatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita pertahankan seperti ini jamaah sekalian. Hari subuh, Sabtu subuh di Kebon Baru, hari Minggu di Kecamatan Tebet, 7 kelurahan jamaah sekalian, untuk kita sama-sama mempersatukan persepsi kita, visi dan misi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala akan nyambung terus. Maka lillahi tasar wa maka li ghairillahi fasar. Kalau kita ini bersumber dari Allah, maka semua akan bersambung, akan menyatu. Tapi kalau hanya kena unsur ini dan itu, kaum sekalian jangan harapkan Indonesia akan bersatu, kaum muslimin rahimakumullah. Dengan persatuan inilah jamaah sekalian untuk kita sama-sama maju ke depan jamaah sekalian, untuk kita ingin mempertahankan warisan ulama kita, mempertahankan warisan daripada guru-guru kita yang mereka telah berjuang semaksimal mungkin, mengorbankan jiwa, raga, nyawa, keluarga, bahkan harta benda demi untuk terciptanya Indonesia yang merdeka. Walaupun kemerdekaan Indonesia ini tidak diartikan dengan sesungguhnya jamaah sekalian, pada zahirnya, pada simbolis memang Indonesia merdeka, tapi pada hakikatnya jamaah sekalian kita belum merdeka. Kita masih diuji dan diuji, terus diuji, kaum muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang beriman memang perlu diuji. Dengan diuji itu baru disitu diketahui kualitas daripada keimanan seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah GS3B Gerakan Salat Subuh Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya di alam kehidupan yang sementara ini ingin mencari kebahagiaan yang hakiki, ingin mencari kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Saya teringat ketika membaca kitab Mukhtarul Ahadits pada hadis ke-306 kalau tidak salah, kaum muslimin rahimakumullah, di mana kita semua manusia ingin mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah SAW menyatakan dalam satu sabdanya, qala Rasulullah, as-sa'adatu kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan di atas segala kebahagiaan adalah panjang umur tapi taat kepada Allah. Ini Bapak, ini kita pertahankan. Panjang umur, taat kepada Allah. Tulul umri di taatillah. Ini kita diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan umur, kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sedarkan agama kita yang tercinta ini, agama Allah yang kita sampai sekarang masih kita terus sampai kapan? Sampai tetes darah penghabisan, ila akhir zaman kita tetap istiqomah, kita tetap jamaah sekalian istiqomah untuk memegang agama yang mulia ini.
Habib Utsman bin Agil bin Yahya menyatakan, nikmat yang paling tertinggi, nikmat yang paling terutama di dunia ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Wa kafa bihima min nikmat. Cukup dua kenikmatan ini kita pertahankan, nikmat iman dan nikmat Islam. Soal kebahagiaan, soal kekayaan, kita semua memiliki kekayaan. Soal kedudukan, kita semuanya punya kedudukan. Itu semuanya kita tinggalkan, itu semuanya kita banggakan, itu semuanya kita tinggal, kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ada satu yang merupakan intan berlian yang paling mahal yang kita harus pertahankan, adanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan Islam inilah kaum muslimin rahimakumullah kita pertahankan min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Dari hari ini kita berada sampai nanti menuju pada mahsyar, kita tetap dalam iman, tetap kita dalam Islam. Karena ini adalah intan berlian yang paling mahal, tidak bisa dijual dengan materi dunia. Kumpulkan kekayaan dunia untuk membeli daripada yaitulah kehebatan dan kekuatan serta kemahalan iman kita ini, maka unggul keimanan. Di mana iman itu dilapisi dengan akidah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sinilah kita berangkat, dari sinilah kita berkiprah, dari sinilah kita berjuang untuk Allah. Kalau tidak tanpa ini, sia-sia hidup kita. Memperjuangkan jabatan, kedudukan sementara. 1 periode sampai 2 periode, 3 periode, ampun jemaah sekalian, kami lanjutkan. Tapi kalau untuk keimanan ini sampai hembusan nafas terakhir, kalau bisa sampai kita menghembuskan nafas terakhir membawa kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah. Baru 1 minggu yang lalu ada seorang nenek yang dia itu kaum muslimin rahimakumullah ahli ngaji, ahli ibadah. 2 hari berturut-turut tidak sadar. Anaknya menginginkan neneknya ini mati dalam keadaan tauhid, mati dalam keadaan la ilaha illallah. 2 hari dalam keadaan koma, 2 hari dalam keadaan tidak sadar. Seorang nenek jamaah sekalian, anaknya kemudian menelpon kepada saya, Ustaz, nenek saya sudah 2 hari 2 malam tidak sadar. Nenek rajin ngaji, nenek rajin ibadah, tapi dalam keadaan kondisinya kritis ini 2 hari 2 malam tidak sadar. Saya didatangi rumahnya. Kemudian saya panggil anak-anaknya, cucu-cucu, ayo kita kumpul semuanya. Ini nenek menginginkan kita ini mendukung dan mentalkinkan serta membimbing menuntun di telinganya kalimat la ilaha illallah. Akhirnya satu anaknya yang paling rajin mengurus nenek itu, saya bilang, ibu tolong bisikkan kalimat tauhid di telinga kanannya. Karena Nabi yang merintahkan, Nabi yang menyuruh, lakinu bila ilaha illallah, lakinu la ilaha illallah ala mautaku. Talkinkan orang yang meninggal dunia itu kalimat la ilaha illallah. Karena adalah ini merupakan penentuan yang paling berbahagia, as-sa'adatul sa'adat, mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan membawa Islam, mati dalam keadaan kalimat la ilaha illallah. Ditalkinkan, dituntun di telinga kanannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua anaknya yang kerja saya sambut. Ini terakhir, ini sejarah. Nenek kamu, orang tua kamu, ya, akan meninggal dunia. Cuma mereka mungkin menginginkan dihantarkan kalimat yang terakhir, kalimat la ilaha illallah. 2 hari 2 malam dia menginginkan jamaah sekalian kalimat ini. Kemudian diiringi pembacaan Yasin, sepanjang dibacakan talqin jamaah sekalian, diiringi anak-anaknya, cucu-cucunya membaca surah Yasin jamaah sekalian. Dan pada selesai baca surah Yasin terakhir jamaah sekalian, masih belum sadar jemaah sekalian. Kemudian saya teringat dengan membaca salawat Habib Khalid Ambul jemaah sekalian. Saya bacakan 5 kali salawat Khalid Ambul, kemudian saya suruh anaknya untuk meneteskan daripada yaitu air mineral dengan yang diiringi salawat Habib Khalid Ambul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusrifu biha al-uyub wa tanfarifu biha al-qusur wa talimu biha wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi masuk. Itu 5 kali saya bacakan, kemudian tolong ini teteskan di tenggorokan nenek kamu. Dan beberapa tetesan jamaah sekalian diteteskan, gak lama kemudian selesai baca Yasin, kemudian selesai talqin, dia tidak mengucap la ilaha illallah, cuma Allah. Anaknya semuanya kaget, Ustaz, nenek menyebut Allah. Sepertinya disebar lagi, yaitu artinya
matanya melek lagi jalan kayak seperti mau sehat lagi, tapi setelah mengingat Allah matanya merah kemudian terpejam matanya dan kemudian menghembuskan nafas terakhir. Ini perjuangan yang terakhir. Yang Nabi katakan makana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Ini pengalaman buat Pak Fakir ketika menghantarkan yaitulah hantaran terakhir untuk istri tercinta, juga kemudian saksinya adalah anak-anak saya. Anak saya pada itu tahfiz Quran. Ya, dan saya ini baru menghafal satu Quran ketika dalam keadaan zikir istri saya dan kemudian anak saya menghantarkan, kita boleh masuk ke dalam ruang ICU nggak boleh, cuma suami saja yang diizinkan sebagai dokter. Siapa suaminya? Saya yang suaminya. Tolong Pak kirimkan istri bapak yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Jemaah sekalian, anak saya mengiringi pembacaan hafalan tahfiz Quran, saya tercipta dengan masker yang transparan yang kelihatan. Saya ucapkan la ilaha illallah sudah terlalu berat jemaah sekalian. Orang yang sudah dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, ucapkan la ilaha illallah sudah sangat berat. Asal menyebut Allah saja jemaah sekalian. Akhirnya saya berdoa ilaha illallah, saya ucap Allah, Allah. Bisa jemaah sekalian sampai 3 kali. Saya saksikan. Istri saya jemaah sekalian mengucapkan Allah, Allah, Allah. Mimik mulutnya itu saya perhatikan menyebut Allah dengan tasbihnya. Saya bilang alhamdulillah. Begitu selesai Allah 3 kali, tutup mata, hembuskan nafas terakhir, kata dokter, bapak sudah selesai. Istri bapak sudah habis dengan kalian. Sudah bapak silakan pulang. Ini Pak perjuangan kita. Jadi terakhir saya tidak banyak hal pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kumpulnya kita seperti ini dalam rangka untuk kita mempertahankan akidah kita, untuk mempertahankan agama kita, karena satu-satunya modal benteng pertahanan terhadap kita adalah agama. Ekonomi kita sudah tidak mampu, persenjataan kita sudah tidak mampu, jemaah sekalian. Ada satu kekuatan agama. Di dalam agama itu ada doa. Maka doa itulah merupakan senjata kita, jemaah sekalian. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Mari Bapak kita ramaikan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola, sampai jabatan sholat subuh itu menandingi sholat Jumat. Inilah yang Yahudi Nasrani yang sangat khawatirkan ketika umat Islam bersatu dan di mana sholat subuh kekuatan kita. Kekuatan apapun akan kalah dengan kita berjamaah sholat subuh secara totalitas, secara beramai-ramai. Makanya kita bersyukur adanya gerakan sholat silaturahim dan sholat subuh berjamaah yang dipimpin oleh Habib Umar bin Idrus Al-Aktos, yang dulu pernah dipimpin oleh Hasan Abdul Rahman bin Abdul Latif, yaitulah gerakan subuh dengan Nurul Qawlinya. Dan karena kita berbalik jamaah sekarang jadi GS3B, dikenakan mau GS3B mau Nurul Qawli, dua-duanya sama tujuannya untuk menyatukan kita, untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita merapatkan barisan kita untuk mahabbah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak terasa Bapak kita sudah masuk bulan Safar hari ini, tanggal 2 Safar ya. Kalau dalam Islam kita lebih berapa ya? Bulan nasional berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan Islam Muharram, Safar, lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, puasa Rajab, kowe puasa kan, kowe puasa, kowe enggak ada kowe. Rajab, Syaban, Ramadan sekalian. Ya, jadi kita beri terakhir jemaah sekalian, mari kita sama-sama siarkan salat subuh berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola, baik yang hari Sabtu di Kebon Baru, Kelurahan Kebon Baru, ataupun hari Minggu di Kecamatan Kebon yang terdiri dari 7 kelurahan jemaah sekalian. Dan hari ini ya alhamdulillah Bapak Habib Abdullah bin Husain Al-Aktos juga menyelenggarakan MTA. Tadi yang rapat dengan Rasulullah membentuk yang itulah Majelis Tadarus Al-Quran. Cakep Bapak ya. Ini dua hal yang bagus ya. Ini hari ini di Masjid At-Taufik jemaah sekalian. Jadi kita ramaikan di masjid-masjid, musola-musola untuk kita sholat berjamaah.
cakepnya doangan, bagusnya doangan, tapi isinya nggak ada. Tapi jamaahnya kurang